sebelumnya Naima kesini tadi belajar apa? Saya tadi baru selesai belajar biologi. Bagaimana dengan pembelajarannya tadi Naima? Pembelajarannya menyenangkan. Oh baik, apakah Naima kesini disuruh atau dengan keinginan sendiri? Saya kesini atas keinginan sendiri. Oh, baik, apakah sebelumnya Naima sudah pernah ke ruangan ini untuk dikonseling? Jadi ibu sedikit menjelaskan tentang konseling. Jadi konseling itu adalah suatu layanan yang berusaha untuk membantu siswa yang sedang menghadapi masalah atau sulit mengambil keputusan agar dia mampu untuk memecahkan masalahnya atau agar dia mampu untuk mengambil keputusan yang tepat baginya. Nah, apakah Naima sudah mengerti? Jadi peran ibu di sini sebagai konselor yang berusaha membantu Naima untuk menemukan jalan keluar atas masalah yang Naima hadapi. Lalu Ima sendiri sebagai konselor sebaiknya aktif dalam mengungkapkan masalah dan latar belakang masalah serta mengkaji berbagai kemungkinan jalan keluar. Saya akan berusaha dalam konseling ini, tapi saya tidak ingin kalau masalah ini diketahui oleh orang lain. Jadi begini Naima, tidak perlu khawatir karena di sini ibu akan menjaga rahasia Ima, sebab dalam konseling itu memiliki beberapa kode etik, yaitu ada asas kerahasiaan salah satunya. Jadi jangan ragu untuk mengemukakan masalah Naima tanpa perlu merasa takut untuk diketahui oleh orang lain. Syukurlah kalau begitu. Baiklah, di sekolah ini terdapat 3 konselor yang dapat Naima pilih dan terserah Naima mau pilih yang mana. Yang pertama ada Pak Hakim, sarjana PPB Universitas Makassar yang telah berpengalaman selama 3 tahun. Yang kedua Bapak Fitriadi, sarjana Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar yang telah berpengalaman 2 tahun. Dan yang terakhir itu ada ibu sendiri, sarjana Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar yang berpengalaman baru 1 tahun. Silakan Naima pilih salah satunya. Saya dengan ibu saja. Baiklah, Naima menemui ibu punya masalah apa? Iya Bu, ini masalah saya dengan adik saya. Baik, terima kasih. Lalu apa yang Naima harapkan setelah melakukan konseling? Masalah yang saya hadapi tidak berharapan sudah menjadi jalan keluarnya. Begini, konseling ini membutuhkan waktu, yaitu 2 kali pertemuan dengan durasi 45 menit. Bagaimana? Apa Naima setuju? Iya Bu. Baiklah, kita akan memulai konselingnya. Coba Naima ceritakan kepada ibu masalah apa yang sedang Naima alami. Jadi begini Bu, saya tidak tahu mengapa akhir-akhir ini saya merasa tak ingin berada di kelas bersama dengan takwa. Kalau boleh tahu, apa yang menyebabkan Naima bersikap demikian? Begini Bu, Teruskan, bisa Naima teruskan? saya benci dengan takwa, saya kurang suka dengan perilakunya Bu. Kenapa Naima kurang suka dengan perilaku takwa? Saya kurang suka dengan perilakunya yang suka menyanyi. Bagi saya dan sepertinya sudah tersentuh untuk bertemu dengannya. Baik, apakah Naima sudah pernah mencoba untuk memberitahunya? Iya sih Bu, saya sudah pernah berusaha dan sangat ingin lebih akrab dengan takwa. Baik, tadi Naima mengatakan sudah tidak sanggup berteman dengan takwa, tapi kok sekarang Ima ingin lebih akrab dengan takwa? Iya juga sih Bu, tapi sepertinya sih saya tidak bisa akrab dengan takwa lagi. Naima mengatakan bahwa sepertinya tidak bisa akrab dengan takwa. Mengapa hal itu sampai terjadi? Iya Bu, karena saya tidak suka dengan perilakunya yang suka mengambil baju saya. Saya benci dengan takwa. Menurut ibu, Naima sebaiknya tidak boleh berkata seperti itu. Iya Bu. Jadi Naima mengatakan bahwa tidak suka dengan perilaku takwa yang suka mengetuk baju dan Ima benci dengan takwa. Benar Bu, saya jadi bingung. Di satu sisi saya sebenarnya ingin memberitahu takwa mengenai perilakunya,
dan ini lebih akrab dengan takwa dari saya tidak tahu harus berpakat apa. Ima pasti bisa. Iya Bu. Jadi Ima benci dengan takwa karena perilakunya yang suka mengejek baju Naima. Seperti itu Terkadang memang kita bisa membenci teman kita karena perilakunya yang takwa. saya sedih. Ima merasa sedih ya. Sekarang iya Bu, padahal di hati kecil saya juga ada keinginan agar takwa bisa mengubah perilakunya. Jadi Naima merasa gembira apabila takwa dapat berubah perilakunya. Iya Bu, apalagi kan sekelas Bu. Tapi saya lupa dengan takwa yang tidak terlibat bagi saya. Jadi Naima merasa kesal dengan takwa. Iya Bu, tapi saya benar-benar kalau harus berpakat apa. Jadi Naima merasa sedih karena suka diejek bajunya dengan takwa. Iya Bu, saya benar-benar jengkel dan kesal dengan takwa yang suka memilih bagi saya akan habis. Jadi Naima merasa jengkel dan kesal karena takwa suka mengejek baju kamu, dan sekarang Ima sedih karena Ima sekaras dengan takwa. Seperti itu. Tapi saya kesal dan jengkel dengan dia. Ima merasa frustasi karena takwa suka mengejek Ima, apalagi kalian berdua sekelas. Jadi Naima merasa tidak mengambil keras terutama pada takwa yang suka mengejek baju, tapi Naima tahu harus berpakat apa. Tapi itu Bu, saya sudah tidak tahu lagi harus berpakat apa untuk berhasil sama-sama. Jadi Naima merasa putus asa dan kecewa dengan perilaku takwa, tapi Naima tidak tahu harus berkata apa. Jadi Naima coba simpulkan masalah ini sebenarnya. Itu saya sedih karena sebenarnya masalah saya Bu, saya selalu diajak oleh takwa. Saya ingin takwa tidak menjadi saya lagi. Jadi Naima merasa sedih karena berbagai kekurangan yang Naima miliki telah menghilangkan harapan yang Ima inginkan. Ya Bu, saya merasa terganggu karena saya berpikiran masalah ini. Setiap saya mencoba untuk semua hal tanpa apa saya merasakan. Ima merasa jengkel karena Naima belum bisa memberitahu takwa. Benar Bu, beberapa waktu yang lalu saya sudah mencoba untuk memberitahu takwa, tetapi saja takwa masih suka mengejek bagi saya. Jadi Naima ini merasa sangat marah karena takwa masih mengejek baju kamu. Benar Bu, pertama saya tidak ingin berada di kelas karena takwa suka mengejek bagi saya Ibu. Dan kedua, saya tidak suka diejek oleh takwa dan akibatnya di kelas sekarang takwa. Jadi Naima merasa kecewa karena Ima di kelas kurang akrab dengan takwa. Seperti itu. Ya Bu, saya merasa kecewa. Ima merasa sedih karena Ima di kelas kurang akrab dengan takwa. Iya Bu, saya merasa sakit hati karena takwa sudah mengejek bagi saya. Akhirnya kami di kelas kurang akrab sama Jadi Naima merasa putus asa karena Ima tidak tahu harus berkata apa sebagaimana ditunjukkan oleh kurang akrabnya Ima dengan takwa. Sebelumnya saya membuat takwa itu, tapi saya tidak ingin melakukan sesuatu usaha dengan semua. Tadi Naima mengatakan ini mempertaruhkan takwa, tapi kok tidak melakukan suatu usaha yang besar. Saya belum melakukan suatu usaha maksimal. Andaikan saya bisa membatalkan takwa, mungkin dia akan berhenti diri. Ima merasa kecewa karena Ima tidak dapat memberitahu pada takwa, dan Ima ingin sekali takwa berhenti mengajak Naima. Betul Ibu. Bahkan saya harus selesai lalu harus berpakat apa, ini takwa tidak akan mengikuti saya. Jadi Naima merasa jengkel karena Naima tidak tahu harus berpakat apa, dan Naima benar-benar ingin takwa tidak mengajak Naima lagi. Iya Bu, jika saya tahu bagaimana cara agar takwa dapat berhenti di diri saya, ternyata di saat jadi akrab, tentunya saya harus bisa melakukan suatu usaha dan melaksanakan usaha tersebut. Naima merasa sedih dan kecewa karena Naima tidak bisa melakukan suatu usaha yang berarti, dan Naima benar-benar ingin melakukan usaha tersebut sebagaimana ditunjukkan oleh
kemampuan Naima mengembangkan rencana usaha, tersepakat dan melaksanakannya. Ya juga sih Bu, tetapi apakah saya bisa menjadi takwa dan menempatkan takwa berhenti milik saya? Naima tidak yakin apakah Naima bisa memberitahu takwa. Mempakat takwa berhenti menuju walaupun Naima ini sendiri telah mengetahui kekuatan-kekuatan Ima untuk mencapainya. Ya juga sih Bu, saya ingin mempakat takwa berhenti milik takwa dan gara-gara masalah ini bukan saya takwa jadi kurang dekat. Naima merasa sedih karena di kelas Ima dan takwa ini jadi kurang akrab. Iya Bu, saya jengkel diri saya gara-gara saya tidak tahu berpakat apa untuk memberikan takwa, semuanya jadi seperti ini. Naima merasa marah dengan diri Naima karena Naima tidak tahu berpakat apa untuk mengetahui takwa. Ya Bu, saya jengkel diri saya gara-gara saya tidak tahu berpakat apa untuk memberikan takwa, semuanya jadi seperti ini. Jadi Naima merasa marah dengan diri Naima karena Naima tidak tahu untuk mengetahui takwa. Betul Ibu, tapi seharusnya saya tidak mau tinggal diam dalam menghadapi masalah ini. Saya harus bertindak dan melakukan suatu usaha. Bagaimana caranya agar saya bisa memberikan takwa dan mempakat dia berhenti milik saya. Bagus Naima. Naima merasa tidak sabar lagi karena ingin segera melakukan suatu usaha agar bisa mempakat takwa berhenti milik Naima. Ya Bu, saya sudah tidak sabar ingin segera melakukannya. Baiklah, kalau begitu terlebih dahulu Naima hendaknya dapat menetapkan tujuan yang Naima ingin capai. Dalam merumuskan tujuan ini, Naima harus mempertimbangkan siapa saja yang harus dilibatkan, siapa saja yang harus dilibatkan dalam upaya mencapai tujuan yang telah Naima tetapkan. Nah, apa saja yang akan dilakukan, kapan harus dilakukan, dan seberapa baik seharusnya cara itu dilakukan. Nah, siapa saja yang terlibat dalam permasalahan ini? Saya rasa Bu, terlibat saya lupa. Baiklah, lalu apa yang Naima lakukan selama menyelesaikan ketidakmampuan Naima untuk memberitahukan takwa agar dia berhenti menjadi Saya ingin berusaha dengan baik. baik, ya itu rencana yang bagus, tapi yang lebih penting adalah bagaimana cara Naima untuk melakukannya. Ini misalnya Ibu, di samping karena saya agak takut dengan takwa, saya tak begitu tahu cara menempatkan yang baik dari orang lain. Naima mengalami kesulitan menempatkan dengan takwa karena Naima takut. Kalau bisa kan Naima mengalami kesulitan mengemukakan dengan takwa karena Ima agak takut. Baiklah, Naima harus menghilangkan rasa takut dan kedua Naima harus bisa merespon secara kuat. Menghilangkan rasa takut itu dapat saya capai Bu. Bagaimana caranya bisa merespon secara akurat? Naima dapat merespon secara akurat jika Naima dapat memahami apa yang dikatakan oleh orang lain. Dan Naima dapat mengkomunikasikan pemahaman itu dengan kata atau kalimat yang tegas. Bagaimana Naima sudah mengerti. Ya Bu, Di samping itu dalam kondisi yang bagaimana Naima dapat mengkomunikasikan kata atau kalimat yang tegas untuk ada takwa. saya akan mencoba pada saat istirahat di sekolah. Bagus, Naima juga harus menetapkan standarnya, yaitu banyaknya respon yang Naima pelibatan misalnya 3 atau 4 kali. Saya akan mencoba Ibu untuk dapat melakukannya 4 kali saat istirahat sekolah. Bagus sekali. Nah, sekarang coba Naima merumuskan apa tujuan yang Naima capai setelah pensiun ini. Baik Bu, saya merasa agak takut pada takwa sehingga saya tidak dapat memberikan takwa yang jelas. Karena itu saya ingin dapat menempatkan takwa berhenti menjadi saya saat istirahat di sekolah sebagaimana diperlukan semaksimal mungkin dan telah saya lakukan secara akurat sebanyak 4 kali. Baiklah, Naima telah merumuskan tujuan untuk mengatasi masalah Naima.
Kalau boleh tahu, apakah Naima belum pernah mencoba untuk berusaha memberitahu dengan tegas kepada takwa? Baik Ibu, tapi tetap saja saya suka itu untuk memberikan takwa dengan jelas. Saat aku mendidik diri saya terdiam dan mendidik diri. Dapatkah Ibu menunjukkan cara lain untuk mengatasi masalah ini? Tentu saja, setelah saya mendengarkan cerita masalah dari Naima, Ibu akan memberikan alternatif yang bisa Naima lakukan, yaitu Naima bisa melakukan teknik modeling langsung atau modeling simbolik. Teknik modeling langsung adalah prosedur yang digunakan untuk mengajarkan tingkah laku yang dikehendaki atau hendaknya dimiliki oleh konselor untuk melalui contoh langsung dari konselor sendiri, yaitu guru atau teman sebaya. Sedangkan modeling simbolik adalah modelnya disajikan melalui media seperti video, slide, rekaman suara. Bagaimana pendapat Naima? Keduanya kelihatan bagus Bu, tapi saya sendiri tidak mau. Baiklah, agar Naima dapat memberi teknik yang cocok, hendaknya Naima memiliki setiap alternatif tadi kebaikan dan kerjanya baik bagi dirimu maupun orang lain. Untuk itu Naima dapat menggunakan lembar keseimbangan ini. Silakan diisi ya nak. Ya Bu, Coba sekarang kita uji bersama. menurut saya yang paling penting adalah agar anak saya dapat bertindak tegas pada takwa. Bagaimana Naima sudah diuji keseimbangannya? Kalau sudah, tolong sebutkan kelebihan dan kekurangan teknik modeling langsung dan Ya Bu, modeling langsung tentu saya bisa diagnosis seseorang jika datang dengan cara menyelesaikan masalah. Itu keadaannya saya belum mendapatkan dulu. Modeling simbolik keuntungannya menurut saya kita bisa melihat dan memperlihatkan dalam bentuk video dan slide. Sedangkan keadaannya Ibu, kita tidak bisa pastikan begitu yang dipentingkan. Lebih baik kayaknya kalau modeling langsung. jadi Naima pilih yang mana? Saya pilih modeling langsung. Oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengatur langkah-langkah program, yaitu langkah mana yang akan Naima lakukan lebih dahulu, kemudian langkah pengantara dan sublangkah baik, sublangkah dari langkah awal maupun sublangkah dari langkah pengantara itu. Nah, langkah mana yang menurut Naima lebih penting dari semua program itu? Saya pikir yang menjadi langkah awal saya teknik mempelajari teknik modeling langsung. Itu adalah langkah awal yang baik, dan mana langkah pengantara Naima yang menjadi jembatan untuk mencapai tujuan. Komentar saya adalah saya akan memperagakan dari teknik modeling langsung. Nah, sekarang sublangkah apa saja yang Naima lakukan? Yang menjadi sublangkah saya itu yang pertama mempelajari teknik modeling langsung dengan baik, dan yang kedua tidak putus asa dalam berlatih. Baik sekali. Sekarang Naima menetapkan waktu kapan Naima mau menyelesaikan program tersepakat. Minggu depan Bu. Baiklah, Naima bertekad untuk menyelesaikan program tersepakat minggu depan. Selanjutnya, kapan Naima akan memulai kegiatan tahap awal? Waktu dekat ini Bu, saya tidak ingin menunda lagi. Baik sekali, Naima sudah tidak sabar menunggu. Lalu apa Naima lakukan pada hari kedua, ketiga, dan keempat? Pada hari kedua saya akan melatih pengucapan, hari ketiga saya akan memperbanyak latihan, dan hari keempat saya berusaha mempraktikkan. Baiklah, karena sudah tidak sabar untuk melakukan latihan, maka kita akan memulainya sekarang. Ibu akan memberitahukan teknik dari modeling langsung. Begini, kita akan bermain peran sebentar. Bapak ingin Naima berperan sebagai takwa seperti yang dilakukan tetap. Hai, kembali. Baiklah, karena sudah tidak sabar untuk melakukan latihan, maka kita akan memulainya sekarang. Ibu akan memberitahukan teknik modeling,
langsung begini, kita akan bermain peran sebentar. Jadi ibu ingin Naima berperan sebagai takwa seperti yang dia lakukan. Katakanlah pada ibu apa yang dia katakan tentang baju Naima, dan ibu akan berperan sebagai Ima. Ibu akan hanya terdiam dan menghela bibir seperti yang Naima katakan pada ibu. Ibu akan mengatakan pada takwa perasaan sakit saya. Oke, sekarang Naima mulai sebagai takwa. Setelah selesai memainkan peran seperti itu, selanjutnya konseling menuntaskan hasilnya. Proses hasil penuntasan tersepakat adalah sebagai berikut. Sekarang saya berperan sebagai takwa dan Ima sebagai dirimu sendiri. Jika Naima lupa untuk mengatakan sesuatu dan mulai menggigit bibirmu, berhentilah sejenak. Kemudian katakan pada saya dalam kata-katamu sendiri bahwa Naima merasa sakit hati dikatakan seperti itu. Saya akan mencoba berlatih dulu. Bagaimana menurut Naima dan bagaimana perasaanmu? Baru sedikit saya sedih. Rupanya waktu kita sudah hampir habis ya. Jadi Untuk memanfaatkan waktu, ibu ingin Naima mengucapkan kembali pokok-pokok hasil pembicaraan kita pada konseling kali ini. saya semua kita langsung ibu perlakuan seperti ketemu dengan papa. Baik, rupanya Naima sudah paham bagaimana perasaan Naima sekarang. Saya merasa lega ibu. Baiklah kalau begitu, ibu akan memberi tugas pada Naima untuk melakukan setiap kali Naima ketemu dengan takwa agar dia berhenti mengejek Naima. Ibu, saya akan bersama. Ibu akan memberikan catatan ibu kepada Naima sebagai pengingat, dapat dijadikan kontrol untuk mengetahui kemajuan Naima. Baik bu, terima kasih. Kalau Naima tidak keberatan, kita bisa bertemu lagi di sini pada hari Jumat dan jam yang sama untuk menceritakan takwa pengalaman Naima. Baiklah kalau begitu, saya boleh pamit dulu. Baiklah, untuk pertemuan kita cukup sampai di sini. Selamat siang ya Naima. Terima kasih bu.